Ya, kembali lagi di obrolan Karebosi Pemirsa terkait pemuda dan inovasi 4.0 yang telah kami perbincangkan, dan kembali lagi saya ke Bang Daming dari KNPI Sulsel sendiri. Oke Bang, kita melihat bahwa bagaimana menurut Anda untuk proyeksi dari karakter pemuda di Sulawesi Selatan ini idealnya dikembangkan untuk apakah memang spesifik bisa dalam dunia entrepreneur, untuk bagaimana perkembangan karakter ini seperti apa menurut Anda sesuai dengan tematik karakter pemuda di Sulawesi Selatan? Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa persoalan di setiap daerah itu begitu kompleks. Oke. Dan yang paling pertama yang harus kita selesaikan itu bagaimana kita memperbaiki karakter dan mental pemuda itu. Karena saya setuju tadi yang dikatakan oleh teman Eno bahwa persoalan radikalisasi kemudian intoleran yang terjadi itu harus kita selesaikan secara menyeluruh. Karena hari ini pemuda tidak bisa berbicara masalah kemajuan kalau kita masih dalam pengkotakan. Betul. Kemudian masih ada problem yang begitu meluas di antara pemuda. Ya. Nah, fokus ke depannya bagaimana kita duduk bersama pemerintah, pemuda dan semua stakeholder yang ada. Bagaimana kita membicarakan untuk kemajuan pemuda ke depan. Masalah entrepreneurship saya kira itu bagian yang terpenting dalam membangun karakter pemuda, karena melihat kondisi sekarang ini sedang terjadi era digitalisasi, di mana kita harus sambut betul bahwa tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu pemerintah sudah melakukan di Kementerian Kominfo 1000 startup. Saya kira ini harus kita jemput dan harus kita dukung secara bersama bagaimana kita membangun pemuda-pemuda yang minatnya dalam bidang entrepreneurship, kemudian dalam minat-minat lain. Karena fokus pemerintah ke depan masalah sumber daya manusia harus dikembangkan, karena disitulah KNPI berperan bagaimana kita menyiapkan pemuda ini untuk sama-sama pemerintah membangun wawasan-wawasan yang positif ke depan. Oke, lantas bagaimana Bang untuk bagaimana KNPI sebagai jembatan atau memediasi dalam pengembangan soft skill kepemudaan, baik itu kreativitas khususnya dalam industri 4.0 ini. Ini apa saja program-program dari KNPI Sulsel untuk pengembangan kreativitas kepemudaan atau mungkin yang lainnya seperti itu Bang? Iya, bicara masalah progres kami di KNPI, kami ada lembaga buatan yang namanya Inkubator Kewirausahaan, di mana di situ fokus untuk bagaimana membina teman-teman dari OKP yang berhimpun dalam KNPI untuk melakukan giat-giat entrepreneurship. Ada edukasi, kemudian pelatihan-pelatihan untuk melatih teman-teman yang mempunyai minat dalam berwirausaha. Nah, ini adalah awal. Jadi ini awal, jadi bagaimana kita ke depan untuk lebih membangun lagi. Mudah-mudahan pemerintah melihat ini dan memberi kami fasilitas dan memberi bantuan kepada teman-teman yang masih kendala dalam bantuan itu. Dan kemudian bagaimana kita mendorong semua regulasi dan aturan yang pro terhadap teman-teman pemuda yang aktif dalam berwirausaha. Oke, selain dunia entrepreneur, apalagi Bang dari KNPI Sulsel sendiri? Program-program apa yang mungkin para pemuda juga ingin bergabung dengan KNPI atau ingin mengikuti program-programnya seperti itu? Iya, bicara masalah program ini KNPI jadi di dalam kita kompleks ya. Oke. Dari denominasi pemuda ada kumpulan beberapa agama, kemudian pemuda-pemuda dan lain yang mempunyai potensi. Fokus kita bukan cuma hanya kewirausahaan, tapi fokus kita tuh bagaimana kita betul-betul membangun karakter pemuda. Bahwa hari ini kita tidak bisa lagi berada pada titik yang dalam pengkotak-kotakan atau apa segala macam, segala bentuk yang ingin merusak atau mengacaukan pluralisme dan kemudian demokrasi yang selama ini kita bangun, itu harus kita tinggalkan karena itu sudah tuntas di Sumpah Pemuda beberapa tahun yang lalu. Ya, betul. Nah, sekarang kita sudah bersatu bagaimana kita berpikir untuk Indonesia maju ke depan. Ya. Karena tantangan kita hari ini bukan cuma dalam internal negara Indonesia, tapi tantangan itu dari luar sebenarnya. Bagaimana kita membangun ekonomi ke depan lebih maju lagi. Nah, karakter yang harus kita bangunnya bagaimana kita menyatukan pemuda ini untuk bersama-sama bahwa mari kita mencintai Indonesia ini, mari kita mencintai Sulawesi Selatan, bahwa kita harus menjadi barometer pemuda untuk bagaimana mempunyai fokus membangun pemuda Indonesia. Oke, berarti lebih banyak fokus dalam pengembangan kepemudaan dan juga bagaimana KNPI sebagai mediasi untuk beberapa OKP dan juga beberapa tadi saya lihat bahwa organisasi keagamaan. Saya ke Bang Inci Arif sendiri selaku
Lakpesdam NU Kota Makassar, kita melihat begini Bang, untuk industri 4.0 pasar bebas, begitu gampangnya informasi-informasi digital masuk. Nah, ini gampang meracuni paham-paham atau doktrin-doktrin kepemudaan. Kira-kira untuk bagaimana mempreventif, untuk bagaimana mencegah hal itu masuk di Sulawesi Selatan, ini menurut Anda seperti apa baiknya dilakukan pencegahan di Sulawesi Selatan? Terkait dengan pencegahan intoleransi, bisa dikatakan seperti itu bagaimana pemuda-pemuda NU secara khusus ini sudah dilakukan secara masif oleh ada lembaga LTNU. LTNU itu membidangi sebuah penyaluran informasi secara detail. Ada hubungannya dengan bagaimana informasi kekinian dan klasik, dalam artian Oke, kita tahan dulu Bang ya, kita ada penelpon ya. Dan saat ini saya telah terhubung juga salah satu penelpon bersama kami, ada Bapak Rimba. Halo, Assalamualaikum Pak Rimba, selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Langsung saja Pak, terkait bagaimana pemuda dari inovasi di 4.0-nya, bagaimana tanggapan Anda, Bang Pak Rimba? Iya, sebagai mantan ketua KMP dan mantan pengurus KMP 20 tahun Oke. di Kota Makassar, Iya Bang. saya agak sedih sebenarnya. Sedihnya karena KMP itu tidak seperti dulu lagi. Oke. Tidak ada tajinya, tidak ada inovasinya, dan tidak ada nilai karyanya yang bisa diperhitungkan oleh pemerintah. Saya sepakat dengan Dinda tadi yang pembicara ketiga. Kenapa pemerintah ada pro dan kontra? Dulu kami pada saat di KMPI, kami selalu didukung sama pemerintah karena kami selalu melakukan kegiatan yang real dan memang selalu nyata. Oke. KMPI adalah wadah berhimpunnya OKP, bukan fasilitator ya. Wadah berhimpun OKP yang ada di Makassar, atau di provinsi. Baik. Nah, ini sebenarnya sudah jauh dari kita hanya KMPI sekarang. Saya lihat ada semua. Saya sepakat tadi ada dari yang pembicara kedua, dari NU, dari apa. Itu potensi-potensi sebenarnya yang harus ada di KMPI. Oke. Ya. Jadi saya saran kepada adik-adik saya di KMP provinsi ataupun di mana saya, hidupkan kembali KMP seperti dulu. Oke. Ya, singkat saja Malu Bang. dong kita sebagai mantan Pak KMP, tidak ada sekarang apa-apanya KMP. Mohon maaf, ini kritikan. Oke, iya Bang, untuk membangun pastinya. Jadi kalau bisa, Iya. jangan lagi pakai teori, lakukan supaya pemerintah provinsi dan kota juga bisa mempertimbangkan. Oke, iya. Oke, saya kira itu Dinda. Selamat. Ya, terima kasih, Pak Sekali Dinda lagi, di selamat Makassar. ulang tahun pemuda. Betul, semangat pemuda. Ya, Bang Rimba, karena juga selaku mantan pengurus, menurut Anda Bang, mungkin banyak juga program-program yang akan dilakukan dari KNPI Sulsel sendiri. Nah, mungkin belum tercuak nih, seperti apa kira-kira Bang? Ya, sebelum saya terima kasih atas kritikan Kak Anda tadi bahwa Iya. memang KMP ini kan bicara masalah kontekstual gitu. Karena setiap era, setiap masa punya tantangan tersendiri. Dan memang di KMP kami akui bahwa ada kekurangan-kekurangan yang tidak terlepas dari itu sebagai manusia atau sebagai organisasi yang tidak sempurna, bahwa memang ke depan harus kita aplikasikan apa yang harus kita buat ke depan, karena melihat tantangan yang begitu kompleks yang kita hadapi oleh pemuda saat ini. Nah, strategisnya bagaimana? Jadi KNP itu autentiknya itu kebersamaan. Bagaimana kita menyatukan semua yang ada dari agama manapun, kemudian dari suku manapun, karena autentik yang ada dalam KNP itu adalah kebersamaan. Bagaimana kita membangun kebersamaan ini ke depan. Nah, fokusnya ke depan itu bagaimana kita mengaplikasikan apa yang menjadi fokus kerja kita. Nah, sekarang KNPI sudah menanamkan nilai-nilai itu, dan ke depan, karena sebentar lagi ini adalah pergantian kepengurusan, bagaimana membuat pemuda KMP itu menjadi produktif lagi ke depan. Oke, betul. Dan bagaimana KNP lebih produktif lagi untuk bagaimana menghimpun OKP tetap bersatu Bang ya, Tetap seperti bersatu, itu. kan. Oke, tadi saya lanjutkan Bang untuk bagaimana proteksi adanya paham-paham radikal masuk di Sulawesi Selatan, atau mungkin juga selaku Lakpesdam bagaimana bisa mengklarifikasi adanya apakah ada informasi radikal bisa ditawarkan lagi oleh Lakpesdam dari sendiri. Ya,
terkait dengan bagaimana mengkantor sebuah paham-paham yang dikategorikan radikal, itu teman-teman di NU, sahabat-sahabat di NU itu melakukan edukasi yang lebih digital, literasi digital yang diprogresifkan oleh teman-teman di NU, yaitu melalui videografis dan meme-meme yang lebih ramah, yang lebih merangkul, sehingga mereka teredukasi dalam ruang-ruang yang bisa menampilkan hal-hal Islam yang ramah. Lebih kuat konten dakwah. Konteks dakwah dalam sisi yang lebih sosial, ekologi dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh NU secara umum, baik itu lembaga atau banum-banumnya seperti apa. Dan salah satunya juga yang sering saya ikuti yaitu bagaimana Gus Durian kampanyekan isu-isu toleransi, isu-isu yang terkait dengan pendiskriminasian terhadap kaum minoritas. Kaum minoritas di sini bahwa kita ini sama, kita harus menginklusifkan sebuah ruang-ruang sosial sehingga kita saling menerima satu sama yang lain. Saya secara pribadi bekerja di salah satu lembaga pendidikan yang di unitnya itu lembaga anak berkebutuhan khusus. Itu bagian dari sebuah edukasi saya secara sendiri bahwa ada ruang kecil yang dibutuhkan untuk bagaimana inklusif ini bisa seorang ABK bisa diterima di masyarakat, bukan menjadi bahan bulian. Bahkan secara ruang sekolah terkadang dia didiskriminasi dan dibully dan segala macam. Itu akan menjadi bagian keresahan dia bahwa dunia saya kok kejam begini, karena dunia anak berkebutuhan khusus itu sangat mempunyai dimensi yang lain yang harus kita tekat terhadap. Tapi menurut Anda untuk bagaimana banyaknya isu-isu, apalagi kita melihat bahwa industri 4.0 ini adalah pasar bebas juga, bagaimana informasi-informasi dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Ini menurut Anda apakah ada proyeksi atau penelitian dari beberapa informasi terkait banyaknya isu-isu radikal masuk di Indonesia? Ini sudah seperti apa? Dan NU untuk bagaimana bisa Elakpes dan NU sendiri bisa memproteksi atau strategi yang akan dilakukan? Terkait dengan strategi-strategi yang dilakukan baik itu NU secara umum maupun stakeholder yang menemani, baik di luar lingkup NU sendiri, yaitu mengedukasi, membuat pelatihan-pelatihan yang mengarah pada berijtihad, berkolaborasi, atau melakukan inovasi-inovasi untuk mendukung dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Oke, seperti itu Bang. Saya ke Pak Andi Jaya sendiri. Bang, kita melihat bahwa bagaimana sekarang industri 4.0 semua serba digital, semua serba pasar bebas. Nah, ini untuk bukan cuma di Indonesia sendiri, untuk bagaimana masyarakat atau pemuda di Sulawesi Selatan bisa dibekali agar bisa berkembang, bisa berdaya saing di pasar global nantinya. Seperti apa menurut Anda? Kalau menurut saya sendiri sih, untuk di kelas universitas sendiri, beberapa kampus-kampus di Makassar atau di Indonesia sudah mempunyai inkubasi sendiri. Jadi di sana mereka dilatih untuk menjadi seorang pebisnis. Contoh, saya sendiri keluaran dari inkubasi bisnis UMI. Jadi saya di sana dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya dulu di sana dilatih bikin keripik kentang. Dulu namanya Nyamana Chips tahun 2014. Jadi di sana kita dilatih mulai dari bikin produknya, menggoreng dan sebagainya. Padahal saya kan orang hukum. Dilatih untuk bikin tata boga, begitu. Nah, saya gini, saya kembali untuk ada masukan sedikit untuk pemerintah, khususnya untuk di dunia pendidikan. Sebetulnya ketika kita berbicara masalah dunia pendidikan, seorang pemuda, anak SMA, sekarang banyak siswa-siswa yang masih SMA. Nah, khususnya SMA yang masih kekurangan tentang edukasi hukum, pengetahuan hukum. Banyak yang terjadi di lapangan,
orang tua siswa sedikit dijayur telinganya, lapor. Nah, kan kebanyakan begitu. Nah, Oke, betul. itu sebetulnya kita tidak bisa mengenyampingkan itu. Harusnya kita fokus ke situ juga. Ya, baiknya kalau misalkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuat semacam program edukasi hukum. Jadi siswa-siswa SMA itu sudah terbentuk mental hukumnya. Jangan bermindset bahwa saya mau masuk hukum harus ketika saya mau tahu hukum, saya mau masuk kuliah hukum, fakultas hukum. Nah, padahal pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita tidak bisa keluar dari zona itu. Harusnya begitu. Kalau itu kebetulan hukum digital juga punya program program edukasi dan bimbingan profesi hukum. Oke, seperti itu Mayan. Lantas mungkin menurut Anda sejauh ini terkait pengembangan pemuda dan juga kekaryaan prestasi-prestasi di Sulawesi Selatan ini, menurut Abang, apakah kurang terkuakkah potensi-potensi pemuda di Sulawesi Selatan kah, atau seperti apa? Nah, apakah selalu ada isu sentralisasi, sedikit ibu kota adalah presentasi Indonesia? Bagus. Nah, saya punya kata-kata gini, kalimat dari Makassar untuk Indonesia. Kenapa harus dari ibu kota, harus dari Jakarta untuk Indonesia? Kenapa bukan dari Makassar untuk Indonesia? Ya kan? Mindset pemikiran begitu harus kita rubah. Jangan selalu ketika kita mau mulai bisnis, kayaknya saya harus ke Jakarta. Ketika kita mau kerja, kayaknya saya harus ke Jakarta supaya bisa sukses. Salah. Dimanapun kita bisa sukses. Dari mental, inovasi. Itu yang dua yang paling penting. Walaupun kita punya inovasi tapi tidak ada mental. Sama. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga, problem solving. Apa itu problem solving? Ketika kita berbicara masalah-masalah dan solusi. Sekarang ketika kita mau berwirausaha, membentuk usaha, jangan selalu bermindset bahwa saya punya ide, saya punya planning. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah usaha itu akan diperlukan sama orang lain atau bermanfaat? Nah, itu kan yang jadi permasalahan. Harusnya ketika kita mulai berwirausaha, yang paling penting adalah problemnya. Kita lihat apa dulu masalahnya, kita bikinkan solusi. Itu yang paling penting. Bagaimana pemuda bisa bermental problem solving, betul sekali, inovatif, dan juga bagaimana pasti akan kreatif. Kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di obrolan Karebosi dan kita akan kembali di segmen terakhir.